Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita membahas dari Mazmur pasal yang ke-43. Nah, Mazmur pasal yang 43 ini renungannya berjudul Skala Stres Holmes dan Rave. Tahukah Anda bahwa tingkat stres manusia ternyata ada skalanya? Menurut acuan skala stres Holmes and Rave, kematian pasangan menempati angka tertinggi, yakni 100. Terhadap stres yang dialami oleh seorang. Sementara perceraian, kematian keluarga dekat, dan pemecatan atau PHK mendapat nilai masing-masing 73, 63, dan 47. Dalam waktu berdekatan, ambang batas maksimal jiwa seorang dinilai masih mampu menangani stres sampai angka 300. Skala stres 300 disebut dapat berisiko tinggi membuat seorang itu sakit, bahkan mengalami goncangan jiwa. Daud juga pernah mengalami tekanan dalam hidupnya, kejaran orang-orang yang tidak menyukai sehingga kejaran para musuh membuat jiwanya tertekan dan gelisah. Namun Daud tidak mengizinkan jiwanya mengalami tekanan dan gelisah terus-menerus. Ia memahami bahwa Allah ada di pihaknya yang akan menolong dan melepaskan dirinya dari setiap kesesakan yang menghimpit jiwanya. Suatu kunci ketenangan jiwa juga dapat kita alami karena Allah Sang Pemberi Damai Sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Meski kita juga perlu belajar mengelola stres dan sedapat mungkin menghindari penyebab stres. Namun kita menyadari bahwa tidak mungkin di kehidupan ini sepenuhnya berlangsung tanpa ada tekanan, masalah, dan pergumulan hidup. Tindakan pencegahan mungkin sudah kita lakukan, tetapi tetap jiwa kita dapat mengalami tekanan karena masalah kehidupan. Namun, setidaknya hari ini kita mengerti cara merespon stres dengan tepat, yakni dengan datang kepada Allah dan berharap akan pertolongannya. Ketika tekanan melanda jiwa, hanya Allah yang memberikan kelegaan. Nah, hari ini kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-43. Mari kita baca sama-sama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku akan pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, mari kita lihat ayat per ayat satu-satu gitu ya. Nah, di sini dikatakan gini, berilah keadilan kepadaku. Saudara, keadilan itu definisinya seperti apa ya? Apakah keadilan itu bersifat sama rata sama rasa? Jadi, yang dimaksud adil di dalam sudut pandang Alkitab itu adalah mendapatkan sesuai dengan haknya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks manusia yang berdosa, maka hak daripada manusia yang berdosa itu adalah kematian yang kekal. Ya. Tetapi problematik terbesar ini yaitu kematian yang kekal itu sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Ya. Jadi masalah keadilan seperti itu. Nah, kemudian kita bicara bagian yang kedua dari ayat yang pertama, yaitu perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari seorang penipu dan orang curang. Jadi begini, seringkali dalam kehidupan kita akan diserang oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari setiap kehidupan kita. Sehingga tidak ada satu tempat pun di dalam dunia ini, di mana tempat itu kita akan merasa secure dan aman, kecuali hanya datang kepada Allah. Karena sifat Allah adalah Allah yang adil, Dia juga adalah yang murni, yang tidak maksud tersembunyi. Karena seringkali keadilan itu dimanipulasi dengan kepentingan yang tersembunyi.
Ya contoh misalkan ada bad cop, good cop gitu ya. Jadi ada polisi jahat, polisi baik yang sering kita lihat di film-film misalkan. Jadi ada kasus-kasus penyelidikan yang orang itu murni mencari kebenaran, tetapi dihentikan gara-gara melibatkan orang-orang besar di baliknya. Nah, kalau seperti itu kan orang-orang besar ini termasuk kaum yang tidak saleh, kaum yang tidak menjunjung tinggi kebenaran. Intinya pokoknya aku selamat, aku untung, sudah habis perkara. Tidak peduli ketika dia untung itu merugikan orang lain. Itu mereka tidak peduli. Nah, di sini kita lihat bagian kedua dari ayat yang pertama itu menunjukkan Allah itu sebagai hakim. Yaitu adalah Allah yang memperjuangkan perkara orang-orang yang benar melawan orang-orang yang tidak saleh. Nah, di sini kemudian kita masuk ayat yang kedua. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Jadi di sini katakan bahwa Tuhan itu memang tempat perlindungan kita. Nah, kemudian baris kedua, kalimat yang kedua dikatakan, mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Nah, pemazmur merasa dibuang karena berada dalam kondisi yang kesesakan. Ini suatu yang fakta yang penting ya. Karena orang-orang dalam kondisi yang sesak, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan. Justru Tuhan mau mendidik kita supaya kembali kepada Dia. Karena seringkali kesesakan yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk membentuk karakter kita. Supaya karakter yang kita memiliki, itu semakin serupa dengan karakter Kristus. Saudara, ingatlah janji Tuhan yang terkandung di dalam Ibrani pasal yang 13, ayat 5 dan 6. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi di sini dikatakan, memang Tuhan itu tempat pengungsian. Tempat di mana Anda dengan aman bersandar kepada Dia. Nah, sebagai contoh begini ya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan. Tetapi umat pilihan Tuhan ini ada suatu masa dalam sejarahnya. Itu justru dibuang ke Babel. 400 tahun lamanya. Terkatung-katung. Tidak punya pemerintahan. Tapi kemudian dikembalikan lagi ke tanah perjanjian. Nah, dari sini kita lihat bahwa Tuhan itu memang ingin mendidik daripada kita itu dengan hajaran. Tanda bahwa kita dihajar, itu menunjukkan Tuhan itu tetap mengasihi kita. Nah, ayat 3 dikatakan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu itu datang. Jadi, kerinduan daripada pemazmur itu untuk menghadap kepada Tuhan, dia pengen supaya terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu menyertai setiap langkah kehidupannya. Wah, ini luar biasa ya. Karena seringkali apa yang manusia harapkan adalah berkat Tuhan itu menyertai setiap langkah hidupnya. Benar enggak? Kondisi seperti itu ya. Karena manusia itu seringkali senangannya berkat terus. Ya memang berkat menunjukkan Tuhan itu peduli dan memelihara umatnya. Yes. Tetapi di satu sisi, apakah Anda pernah merindukan bahwa terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu datang menghampiri kehidupanmu? Apakah itu yang selama ini saudara rindukan? Karena seringkali manusia itu lebih mencintai yang instan daripada yang berhubungan dengan proses. Betul ya? Jadi kesetiaan Allah itu ada implikasinya, ada waktu tunggu. Ada indikasi seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh kayak tadi bangsa Israel dibuang, ada waktu tunggu di mana pembebasan itu akan tiba. Jadi ada proses di sini. Tidak secara instan. Tidak minta langsung tolong, minta langsung tolong, minta langsung tolong. Tidak seperti itu. Cara kerjanya tidak seperti itu. Ada saatnya di mana itu kita seolah-olah, kok Tuhan itu diem. Kok Tuhan itu tidak dengar daripada permasalahan kehidupanku. Tetapi ingatlah,
ketika kita sangka dia diam, sesungguhnya dia tetap memperhatikan kita. Ingat Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi, penyertaan Tuhan atas hidupmu itu selalu ada. Tidak peduli engkau merasa ditinggalkan atau engkau merasa dinaungi dia terus-menerus. Karena penyertaan Tuhan tidak tergantung dari perasaanmu. Penyertaan Tuhan tergantung pada dirinya sendiri. Nah, bersiaplah untuk menghadapi proses-proses dalam menjalani kehidupan Kristen. Tidak ada yang instan. Semuanya itu proses. Nah, ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Saudara, dari sini kita lihat, pemazmur itu menggunakan alat musik untuk mengekspresikan rasa sukacita dan kegembiraannya. Nah, saudara bisa main musik, bisa main gitar, bisa main piano, atau main biola, atau apapun itu. Pertanyaannya, saudara menggunakannya for the glory of God apa enggak? Untuk penyembahan kepada Tuhan, ya apa enggak? Atau saudara gunakan itu untuk kepentingan pribadi saudara? Saudara mungkin tidak bisa main alat musik, tetapi saudara ada suara yang bisa digunakan untuk menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Apakah saudara menggunakan suara yang sudah Tuhan karuniakan kepada saudara itu untuk menyanyi memuji Tuhan dari hatimu yang paling dalam? Apakah saudara sudah menggunakan hal-hal tersebut? Ekspresi kita kepada Tuhan akan terbentuk ketika kita mengerti esensi datang kepada Tuhan. Saudara, esensi datang kepada Tuhan itu adalah kita datang karena bersyukur. Karena kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak menerima keselamatan. Itu diselamatkan oleh penebusan Yesus di kayu salib karyanya 2000 tahun yang lalu. Itu adalah esensi berita Injil yang seharusnya menjadi fokus daripada kehidupan kita. Lah, karena kita menerima keselamatan yang besar itu, yang luar biasa itu, maka ekspresi kita kepada Tuhan salah satunya diwujudkan dalam bentuk puji-pujian. Dengan main kecapi, dan kehadiran Tuhan itu menjadi sukacita, bukan menjadi intimidasi. Karena bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau menganggap Tuhan itu bukan sesuatu yang penting, berbicara hal-hal rohani atau spiritual, itu sangat-sangat mengintimidasi. Jangan-jangan saudara termasuk dalam golongan itu? Saya harap tidak. Karena ada golongan-golongan tertentu, ketika bicara dengan hal rohani, maka mereka merasa terintimidasi. Saudara, kita bicara tentang ayat 5 sekarang ya. Ayat terakhir dari Mazmur 43. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi pemazmur ini berkata terhadap dirinya sendiri, bahwa kegelisahan tidak ada tempat ketika kita sudah berada di tangan Tuhan. Perhatikan ini baik-baik ya. Kegelisahan tidak memiliki tempat ketika kita sudah berada di dalam tangan Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan tekanan di jiwa kita. Jadi, Anda berharap kepada siapa dalam hidup ini? Apakah Anda berharap pada depositomu, uangmu, koneksimu, atau siapa saja? Tetapi pernahkah Anda berharap hanya kepada Tuhan saja? Meletakkan segala keinginanmu, cita-citamu, investasimu, apa yang engkau inginkan lakukan di dunia ini. Apakah engkau bertanya pada Tuhan dulu, ya atau tidak? Kalau engkau sudah bertanya pada Tuhan, dan engkau sudah mendapat jawabannya, maka mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tidak ada satu alasan apapun bagi kita untuk khawatir. Tuhan Yesus memberkati.